Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selamat bertemu kembali pada peserta Sekolah Pemikiran Islam yang ketiga untuk mata pelajaran atau mata kuliah Tasawuf dan Masyarakat Jawa. Kita akan memasuki tahap kedua atau pelajaran kedua yang sebenarnya sampai keempat, tapi ini diringkas sampai dua saja. Kemarin kita sudah membicarakan yang pertama, mulai asal mula berita-berita dan cerita tutur tentang masuknya Islam. Terus yang sekarang adalah periode sekitar 1300-1400 atau dan juga 1400-1500 yang merupakan momen penting Islam memiliki kekuatan di pesisir-pesisir, mulai dari terutama Surabaya, terus di Bangil sampai ke Cirebon. Tokoh-tokoh penting yang harus dipelajari kalau kita ingin mengkaji ini adalah diantaranya adalah Maulana Malik Ibrahim yang makamnya ada di Gresik. Terus yang kedua ada Syekh Ibrahim Asmorokondi yang kadang-kadang orang sering menyamakan dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, padahal tidak. Kalau Syekh Asmorokondi itu atau Ibrahim Asmorokondi adalah ayahnya Sunan Ampel. Terus yang ketiga ada Datuk Kafi yang makamnya ada di Gunung Sembung. Terus yang keempat Syekh Purok di Kerawang. Sunan Ampel juga anaknya Syekh Ibrahim Asmorokondi yang makamnya di Ampel Denta, yang sangat terkenal dianggap oleh Babat Cirebon versi Haji Muhammad Rais ya. Itu diceritakan ketika Syarif Hidayatullah mau menyebarkan Islam, dia minta restu kepada Sunan Ampel oleh Datuk Kafi. Datuk Kafi ini gurunya Syarif Hidayatullah. Tapi Syarif Hidayatullah juga disuruh meminta petunjuk nasihat-nasihat sebelum menyebarkan Islam. Nah, di antara tokoh-tokoh ini beberapa petikan-petikan petuah wejangannya ada di dalam beberapa buku babat. Kalau misalnya Datuk Kafi, Syekh Qura itu ada di Babat Cirebon, di beberapa wawacan, misalnya wawacan Sunan Gunung Jati ketika Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam dan seterusnya. Satu kitab yang berhubungan dengan masa ini adalah Ropak Firara, yang kitab itu dikaitkan dengan namanya Syekh Ibrahim, tapi menurut Drewes menganggap itu kitab Maulana Malik Ibrahim, tapi bisa jadi juga adalah kitabnya Syekh Ibrahim Asmorokondi. Nanti saya akan mengkaji itu dengan lebih dalam sebuah buku. Nanti ini hanya untuk pengantar saja. Sementara Sunan Ampel, ajaran-ajarannya yang paling dikenal adalah Moh Limo. Jadi di beberapa babat dikutip atau beberapa sejarahnya Sunan Ampel itu ajaran Moh Limo, Moh Madon, Moh Minum dan seterusnya itu. Sementara ajaran Datuk Kafi banyak dijelaskan di dalam babat Cirebon. Di antara ajarannya adalah termasuk sholawat Tafrijul Qulub, ketika Walang Sungsang itu mimpi ketemu Kanjeng Nabi, terus disuruh melazimkan sholawat itu, terus kemudian dia berguru kepada Syekh Kafi. Demikian juga Syekh Qura. Kitab-kitab yang dipelajari di Jawa saat itu belum banyak diinformasikan, karena kitab-kitab itu berhubungan dengan tahun 1400 sampai 1500. Misalnya zaman Demak ini ya, zaman Demak. Kitab yang dikenal di zaman itu adalah kitab Usul Nabis. Ini kitab tauhid bermadzhab Hanafi tetapi Asy'ari atau Maturidi. Saya telah mempelajari kitab Usul Nabis ini menurut versi yang dilakukan oleh Syekh Nawawi di dalam sarahnya, namanya Sarah Qatrul Ghais. Itu adalah kitab Usul Nabis. Lalu kitab Takrib dan kitab Azkiyah, dan yang kitab Azkiyah ini adalah Hidayatul Azkiyah. Hidayatul Azkiyah dan nazam-nazam tasawuf pendek yang diajarkan oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari.
diajarkan fikih, tauhid, tasawuf sekalian adya dan ihya. Kalau kita mengerti dari mana adya sama ihya dipelajari, karena di Primbon Sunan Bonang atau di Admonition of Syekh Bari itu sudah disebut-sebut ini adya sama ihya. Jadi tiga-tiganya tauhid, tasawuf sama fikih itu dipelajari bersama-sama sebagai satu kesatuan keilmuan di kalangan masyarakat Muslim Jawa yang dibangun oleh para wali. Setelah itu beberapa kitab disusun oleh beberapa wali yang dinisbahkan kepada mereka, diantaranya yang tadi sudah saya sebut Kerupak Firaya itu adalah wejangan Syekh Ibrahim tentang tata masyarakat di Jawa. Terus yang kedua adalah Suluk Ujil. Ujil ini dikarang oleh Sunan Bonang. Di situ diajarkan tentang apa itu hati, hati itu cermin dan seterusnya. Jadi sejak masyarakat Jawa di awal sudah diajari bahwa untuk melihat Allah itu tidak bisa di dunia, tapi harus di akhirat. Kalau mau di dunia harus dilihat melalui mata hati. Nah, hati itu diistilahkan, dikonsepsikan melalui cermin. Terus setelah itu juga ada kitab suluk yang dikarang oleh Sunan Kalijogo itu ada macam-macam ya. Sunan Kalijogo ada suluk linglung, ada Kidung Kawedar yang diantaranya ada Kidung Rumaksa ing Wengi, ada juga yang disebut dengan Serat Kaki Walaka. Serat Kaki Walaka ini penting. Nah, di antara beberapa yang dikonsepsikan oleh Sunan Kalijogo itu adalah ajaran atau konsepsi pengetahuan tasawuf menurut Sunan Kalijogo dalam konsepsi sedulur papat limo pancer itu dikonsepsikan oleh Sunan Kalijogo di dalam Kidung Rumaksa ing Wengi. Sunan Gunung Jati punya tradisi-tradisi, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang dikenal dengan ipat-ipat atau wejangan Syekh Gunung Jati ada 40. Di antaranya ya adalah bagaimana memelihara orang miskin, memelihara tajuk, menghormati tamu, orang tua dan seterusnya. Itu penting sekali kalau mau kita kaji menjadi sebuah kajian yang menjadi basis dari masyarakat Muslim di Jawa atau masyarakat Jawa secara umum, karena kalau kita menyebut Jawa pun sekarang tidak bisa terlepas dari apa yang dikonsepsikan menjadi tradisi Muslim Jawa yang dibangun oleh para wali ini. Terakhir yang ingin saya sampaikan, apa yang penting, wali-wali ini adalah para sufi, fakih dan teolog. Jadi mereka ini ahli sufi, ahli fikih, ahli tasawuf. Memang ada yang berposisi sebagai raja seperti Sunan Giri di Giri Kedaton, Sunan Gunung Jati di Cirebon, dan juga Sultan Fatah di Demak, Hasanuddin di Banten. Tapi ada juga yang memang ahli-ahli di dalam selain itu. Nah, mereka ini adalah para wali yang diantaranya beberapa yang dikenal mengikuti tasawuf atau ada berita-berita dikabarkan mengikuti tasawuf adalah Sunan Gunung Jati. Di dalam beberapa babat Cirebon itu disebutkan mengikuti Syekh Athaillah As-Sadzili. Jadi mengikuti mazhab tasawuf atau tarekatnya Syekh Sadzili, disebutkan di itu. Terus ada juga yang kalau Sunan Kalijaga ini sudah dikenal mengikuti Satariyah awal ya, Satariyah awal. Terus Sunan Ampel itu disebut oleh Agus Sunyoto itu mengikuti Naksabandia. Terus juga ada, saya baca beberapa kajian Sunan Derajat, karena beberapa ajarannya mengenai sedikit tingkatan-tingkatan martabat dianggap juga mengikuti Satariyah, tapi ini belum saya dalami karena yang Sunan Derajat ini. Tapi yang sudah adalah ipat-ipatnya Sunan Gunung Jati dan seterusnya, Suluk Ujil, terus kemudian ajaran Sunan Kalijaga dan seterusnya. Nah, itu yang dibangun di dalam masyarakat Jawa oleh para wali. Nah, kalau itu tidak kita pelajari, kita nggak mengerti dasar-dasar yang dibangun oleh mereka yang sekarang mempengaruhi oleh di dalam masyarakat kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi pancingan ini mampu merangsang para peserta
sekolah untuk melakukan kajian, menekuni beberapa serat-serat, menekuni dunia suluk, menekuni tarekat dan seterusnya untuk memperdalam, apalagi kalau sudah kemudian mencari guru untuk memperdalam semua proses ini melalui benar-benar bukan hanya mempelajari tapi juga laku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.